Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan soal penghasilan, tapi ini soal pengabdian. Ketemu lagi dengan Wade di channelnya Wade Official. Alhamdulillah hari ini Wade berbincang-bincang dengan salah satu tamu kehormatan juga, yaitu timnya sahabat Rescue Residivis yang kebetulan malam ini bisa bergabung dan sharing bareng, dan kita akan berkenalan siapa sih sahabat Rescue Residivis itu sendiri, seperti apa dan gimana. Alhamdulillah malam ini Wade ditemenin sama ketuanya, sekretaris, dan juga dari korlapnya, dan kebetulan dari bendahara ya. Bendaharanya malam ini berhalangan hadir karena ada urusan keluarga. Tim Horena mana itu? Aja dogwai anjing terame atuh anjing tim Horena. Joy dah. Nah, alhamdulillah kita relax, kita santai malam ini. Kebetulan malam ini cuacanya mendukung, jadi kita ngobrol-ngobrol santai dengan saudara-saudara kita dari tim sahabat Rescue Residivis. Selamat malam Kang Trisna. Malam. Ada Kang Adit juga, ada Kang Ariel juga. Alhamdulillah nuhun pisan ya malam ieu tos dapat hadir di Mako besar Rescue Residivis Team. Dan di sela waktu kesibukannya mereka menyempatkan waktu untuk bersilaturahmi di Mako Rescue Residivis, dan kebetulan ini juga Mako pusatnya sahabat Rescue Residivis. Nah, Kang, sambil pakai clip on ya. Siap. Nah, biasanya kan digerebek ya ke Wade, tapi untuk sahabat Rescue Residivis ini tidak ada penggerebekan kecuali nanti unitnya. Kita ada satu lagi PR gerebek unitnya J99. Itu belum digerebek. Jadi nanti suatu saat pasti kita gerebek. Gimana keseruannya selalu pantengin di podcastnya Official Wade. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe. Kang Trisna apa kabar nih malam ini nih Kang? Alhamdulillah. Sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sangat sehat ya. Kang Adit sehat, Kang Adit. Pak Korlap sehat, Pak Korlap. Sigana Pak Korlapna rada beda ya di sahabatnya ya. Ya mah rada kumaha Mang Joy. Rada mangprang ya. Rada mangprang, alhamdulillah. Tapi saya yakin ini adalah pilihan dari ketua dan dari seluruh anggota sahabat itu sendiri menunjuk korlapnya dengan pertimbangan yang udah dipersiapkan lah ya. Kang, sebetulnya sahabat itu Kang, kan banyak yang nanya nih ke Wade, sahabat Rescue Residivis itu apa dan kapan dideklarasikan, dan apa bedanya dengan Rescue Residivis, itu kan selalu bertanya tuh Kang. Nah, kita terangin nih ke sobat-sobat seperti apa sih perbedaan antara Rescue Residivis dan sahabat. Tapi sebelum perbedaan itu mungkin diperkenalkan dulu nih dari mulai kepengurusan, terus keduanya juga mungkin asal muasalnya dari sahabat Rescue Residivis itu. Mangga Kang Tris. Siap. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Tresna yang sering diketahui Gojin ya. Alhamdulillah selaku ketua sahabat Residivis Rescue, dan saya di sini didampingi oleh sekretaris Adit dan Pak Korlap juga. Kebetulan beliau baru dilantik. Baru dilantik. SK-nya belum keluar berarti? Ya, baru 2 hari kemarin lah. Nah, mudah-mudahan cepat SK-nya keluar ya Kang ya. Dan mungkin ada satu lagi bendahara, kebetulan beliau sedang ada halangan datang karena ada urusan keluarga. Di sini saya akan jelaskan sedikit mungkin asal muasalnya terbentuk sahabat Residivis Rescue Team itu, karena pada dasarnya satunya saya dengan Pak Haji waktu itu bertemu dengan di salah satu program yang memang pelatihan ya waktu itu, ya, pada pelatihan yang kebetulan diadakan di 119 di Makonya 119, dan kita di situ bertemu secara tidak sengaja karena sama-sama mengikuti pelatihan tersebut. Ngobrol juga dengan secara dadakan dengan
visi misi yang cukup sama mungkin, dan tujuan yang mungkin pada dasarnya mengarah ke arah yang sama juga. Pada intinya kita punya program atau tujuan yang memang memfokuskan untuk membantu masyarakat sekota Bandung mungkin ya, karena sebetulnya banyak juga orang-orang yang memang berfokus atau berprogram kemanusiaan, dan mungkin kebetulannya saya ketemu dengan Pak Haji. Disitulah asal muasal kita merencanakan untuk perbentukan si sahabat itu sendiri. Alhamdulillah di situ kita berkontak atau berkomunikasi dengan baik, yang pada akhirnya kita melanjutkan apa obrolan kita yang ketemu awal di 119 itu, ngobrol secara dalam, dan akhirnya Pak Haji memposisikan dirinya, nih saya gini, ternyata wah sama nih visi misinya gitu kan, dengan ambulan-ambulan yang memang pada dasarnya untuk membantu kemanusiaan atau masyarakat gitu dah. Ada lah obrolan-obrolan kita gitu kan. Sebetulnya pertama tuh di sahabat malah banyak sekali gitu kan, orang-orang yang sangat antusias lah untuk membangun si sahabat ini gitu, karena memang pada dasarnya para relawan, para ambulan-ambulan lain pun sebetulnya banyak juga yang berfokuskan untuk membantu masyarakat atau kemanusiaan itu. Cuman mentalnya sih itu karena satu sisi untuk mohon maaf, ambulan di Bandung, mungkin di Indonesia lah ya, mungkin di Indonesia juga tidak semuanya untuk berjalan di kemanusiaan mungkin ya, seperti itu. Karena memang kan ada pada dasarnya yang memang berfokus untuk dalam penghasilannya di ambulan atau apapun itu, karena memang kebetulan saya juga bernaung di yayasan, dan yayasan saya pun menugaskan atau mengasih SOP-nya untuk membantu masyarakat di kota saya, makanya mungkin nyatu ya gitu visi dan misinya sama residipis gitu. Karena saya juga dilihat pertama, wah keren sih ini. Pertama kan lihat, wah residipis gitu kan, yang memang kesannya mohon maaf ya, paradigmanya pasti berbeda lah. Karena belum tahu lebih dalam juga Pak Haji waktu itu kan, karena ya akhirnya kita lebih dalam main lah ke yayasan waktu itu kan, terus belum ada mako juga, ternyata ada ambulannya juga nih, tim residipis tuh yang di bagian reskunya gitu. Nah akhirnya saya dan Pak Haji membuat tujuan yang memang lebih memfokuskan untuk membentuk si sahabat itu sendiri. Pada akhirnya pada tanggal 28 Juli di situ kita tuh diresmikan begitu ya, dikasih mandat lah. Dikasih mandat yang mungkin memang sudah ada kesiapan dari kita juga, sudah ada obrolan juga sebelumnya. Waktu itu di yayasan kita diresmikannya sahabat itu, dan alhamdulillahnya sampai sekarang tuh mungkin tujuan-tujuan yang kita yang kita kejar tuh memang kita tidak bisa lah ya, yang mana di sahabat juga kita, tapi step by stepnya, yang penting tujuannya aja dulu gitu. Jadi gini Sobat Waji, dulu Waji awal muasal tuh terbentuklah namanya Residipis Rescue Team. Yang notabene Residipis Rescue Team itu adalah rescue-nya dari Yayasan Anugerah Insan Residipis atau YAIR. Nah, itu semua yang tergabung di Residipis Rescue Team itu intinya harus mantan napi atau mantan narapidana, karena kebetulan Residipis Rescue Team ini, Yayasan YAIR ini
adalah salah satu yayasan pembinaan dari mantan-mantan residipis yang ada di seluruh Indonesia, dan kebetulan SK-nya pun dari Kemenhumkam. Nah, suatu saat mungkin pas lagi itu Wahaji ketemu dengan ikut pelatihan di 119, yang kebetulan pas lagi pelatihan itu Kang Gojin ini, beliau ini adalah salah satu pencetus untuk membikin pelatihan dasar ketika di 119 ya Kang ya. Nah, Wahaji ketemu dengan beliau, terus Wahaji sharing dengan beliau, terus Wahaji juga kasarnya bertanya sebetulnya ambulan di Kota Bandung itu seperti apa, karena dulu masih awam. Wahaji itu masih taunya ambulan itu ambulan biasa, ternyata ada banyak komunitas ataupun paguyuban di dalam kondisinya di di Kota Bandung ini. Cuman yang notabene ada yang potensi, adapun yang kemanusiaan. Nah, ketika Wahaji ketemu dengan Kang Gojin ini, alhamdulillah beliau ini satu misi dengan Kang Haji, tapi karena syaratnya residipis rescue team ini harus mantan napi. Nah, di situ Wahaji ibaratnya putar otak nih, gimana caranya merangkul dari adik-adik atau dari sahabat-sahabat residipis ini yang bukan notabene mantan napi, tapi kasarnya bisa bergabung dalam satu komunitas yang disebut dengan Sahabat Rescue Residipis. Maka dibentuklah namanya Sahabat Rescue Residipis, yang emang notabene itu untuk umum ya Kang Gojin. Nah, ketika pas awal itu Wahaji melihat ada sosok Kang Gojin ini yang ibaratnya mempunyai kelebihan khusus lah, dalam arti beliau lebih paham tentang kesehatan, karena Wahaji juga dulu juga banyak belajar awalnya dari Kang Trisna juga nih tentang kesehatan, karena beliau backgroundnya juga di dinas kesehatan ya Kang Tris ya, sama-sama belajar. Karena Wahaji percaya dengan insting Wahaji waktu itu, akhirnya Wahaji menawarkan ke Kang Trisna dan kawan-kawan untuk membentuk satu wadah yang emang kondisinya lebih kemanusiaan ya Kang ya. Jadi dengan motonya pun sangat bagus, malah saya kaget tuh ke Wahaji tuh, dengan beriringnya dengan waktu, dengan kegiatan dari sahabat, ternyata sahabat ini luar biasa yang Wahaji lihat. Jadi Wahaji itu di sahabat itu cuman mengetahui dan memantau saja, tapi untuk kegiatan dan seperti apapun itu dikembalikan ke pengurus ya Kang. Nah, kebetulan dari sahabat itu ada pengurusnya, ada Kang Trisna sebagai ketuanya, ada juga anggota Korwil, Korlap, juga ada kasarnya sekretaris, bendahara yang emang menaungi dari Sahabat Rescue Residipis itu. Nah, Kang, pertama dibentuk Sahabat Rescue Residipis itu posisinya di yayasan Kang ya. Di yayasan, dan SK-nya pun kita keluarkan dari yayasan. Kebetulan Wahaji adalah ketua umumnya, ketua umum dari Sahabat. Dan ketika kondisinya berjalan dengan waktu, melihat program-program di Sahabat ini sangat luar biasa ternyata Kang Trisna. Makanya Wahaji kaget nih. Wahaji tidak ikut campur, tapi ngelihat Kang Trisna dengan tim ini sangat luar biasa. Jadi memanusiakan manusia. Jadi intinya lebih kemanusiaan ya Kang ya. Betul. Nah, Kang Tris, ketika kondisinya Sahabat itu dibentuk, otomatis kan sulit nih untuk mendapatkan anggotanya. Betul. atau emang anggotanya yang sulit untuk masuk ke rescue residipis nih, ke sahabatnya nih. Oke, jadi gini, kalau untuk di Sahabat sendiri itu sebetulnya jujur kami kalau untuk masuk dari awal akan mempersulit, karena ya? Apa? Punten, sebelum-sebelumnya tuh banyak yang punya jadi ibarat awalnya tuh semangat gitu tuh, tapi kan karena karena beriringnya waktu tuh kita tuh harus konsisten gitu dengan betul. Tujuan kita yang dari awal itu sampai dengan kapanpun itu harus berjalan gitu maksudnya. Makanya kalau untuk ke Sahabat tuh memang benar kalau dari awal tuh memang sulit untuk masuk, tapi insya Allah kalau sudah ada di dalam naungan Sahabat, ya
insya Allah nggak akan ada niatan untuk keluar lah, karena kalau kita sefrekuensi atau satu tujuan, pasti kita enak atau kita enjoy untuk menjalankannya. Betul, gitu. betul. Karena kalau ya mungkin untuk yang lain-lain kalau tidak sefrekuensi susah lah ya. Iya. Mau itu berpasangan, mau itu satu wadah atau apapun itu, kalau tidak satu frekuensi itu pasti susah untuk menjalankannya. Makanya alhamdulillah di Sahabat ini dari mulai kepengurusan sampai anggotanya tuh satu frekuensi semua gitu, satu tujuan dan satu visi. Makanya kita berjalannya dengan enjoy, dengan santai, nggak ada rasa keterpaksaan atau apapun itu, ya kita berjalannya enak lah gitu, nggak ada ini. Sama ini Kang Tris, kan ini pencapaian tuh udah kira-kira udah berapa bulan nih kita nih? Kita sudah jalan mungkin 5 ya. 5 bulan ada ya? 5, 6 lah. 6 6 bulan. Jadi sobat, sahabat Respirasi Divisi ini bukan yang sudah bertahun-tahun, tapi baru 6 bulan. Tapi sepak terjangnya di Kota Bandung ini sudah kelihatan nih. Jadi kasarnya tuh berarti penggapaian dari teman-teman kepengurusan dari Sahabat itu berarti ada hasil loh. Maksudnya tuh yang Wahaji tidak ketahui, tapi ternyata ketika Wahaji keluar gitu ya, ketemu, ternyata nama Sahabat tuh lumayan ada powernya lah, maksudnya sampai kasarnya mendengar salah satunya bekerja sama dengan instansi juga ya. Alhamdulillah. Jadi Sahabat itu mendapat mandat kepercayaan dari salah satu instansi di Kota Bandung untuk bekerja sama membantu. Nah, itu gimana sih kok bisa kita yang menawarkan diri ke instansi itu, atau seperti apa sih Kang? Nah, itu karena di sisi lain instansi pun kan menilai ya. Iya, betul. Ada sebetulnya kan, makanya itu di Kota Bandung tuh banyak sekali. banget. Mau itu relawan, mau itu ambulan, mau itu di bidang kemanusiaan tuh banyak mungkin. Tapi ya mungkin alhamdulillahnya lebih mempercayai ke kita, sampai pada akhirnya kita ditawarkan, Pak Haji. Kita ditawarkan untuk membantu untuk penanganan kegawat daruratan di Kota Bandung otomatisnya. Tapi di sini juga menjadi PR kita sebetulnya. Betul. PR kita karena apa? Kita tidak mungkin menugaskan atau menurunkan orang-orang yang memang pada dasarnya yang memang tidak berkompetensi. Ya, makanya saya juga berinisiatif dengan instansi tersebut untuk lebih menggali pengetahuan para anggota dan para kru yang ada di Sahabat untuk bisa semaksimal mungkin membantu pelayanan di Kota Bandung begitu. Nah, alhamdulillah sekarang berjalan ya Kang? Berjalan, alhamdulillah. Jadi ketika ada TK65 atau 33L AK, kita terjun ya Kang, selalu disupport dari instansi yang kita sebutkan lah, maksudnya koordinasi dengan salah satu instansi di Kota Bandung. Maksudnya tuh berarti kan sangat pencapaian yang luar biasa nih selama 6 bulan nih. Berarti aplaus dulu dong buat teman-teman kita semua nih. Jadi luar biasa sobat-sobat WAD, ternyata banyak yang tidak diketahui di di Sahabat ini, ternyata bukannya mempersulit dari sahabat-sahabat untuk masuk ke anggotaan di kami, tapi kami menyeleksi dengan yang tepat sasaran, karena maaf nih, karena kita bawa marwah dan bawa legalitas yang sangat tinggi. Jadi ketika teman-teman mau, ya mungkin kondisinya itu harus dengan step by stepnya yang emang mengikuti SOP-nya dari kepengurusan dari Sahabat Residivis itu sendiri. Kang Tris, mau nanya lagi nih, kapan sih ibaratnya tuh
komunitas yang sahabat ini dibentuk itu posisinya tuh pas awalnya nih dengan berapa anggota sih? Maksudnya kan saya Wah Haji nih nggak tahu nih kondisinya tuh awalnya tuh berapa anggota yang masuk ke kita itu dulu. Oke. Kalau awal tuh sampai yang saya ingat tuh 130 sekian lah. Kalau Banyak pas banget awal ya. tuh 100 sekian lah. Tapi di situ karena memang kita didasari dengan SK yang memang ya intinya kita yang memang benar-benar akan menjalankan ini tuh harus dengan kerja sama tim gitu kan, nggak bisa kita kerja sendiri, mau sini jago sini nggak ada, kita di sini semua kerja sama semua, Sama-sama kerja sama. jadi yang pada akhirnya di sini kita bertahan hanya ada 10 anggota. 10 anggota. Tapi dawani yun, 10 ge aing. Nah, pada dasarnya gini. Ya, pokoknya nama. yang saya Residipis mah najan 2 oge wani pokoknya nama. Komo 10 ada mah geus lah. Iya. Maksudnya TOP lah maksudnya Bener. tuh. Karena seleksi alam dengan karena kita nggak mau. Iyalah. Nggak mau apa daripada ya? ngabauan lah kasar kita- nama. Kalau situ setengah-setengah mending ulah sekalian lah gitu loh. Di kita mah gitu. Nah Jadi kasarna mah rek naon ngagokan oge bener nya teh kan. betul. Ya karena Wah Haji juga selalu ngomong gitu loh. Ayo siapkan tim karena kita bukan satu ambulan yang pribadi yang tidak mempunyai tujuan dan maksudnya, tapi kita mempunyai tujuan dan maksud yang kondisinya SOP-nya jelas, ibaratnya legalitasnya minimal legalitas, karena sering juga banyak ambulan yang tidak ada legalitas. Betul, gitu. Nah, untuk di residipis itu legalitasnya gimana tuh, Kang? Gini, kalau untuk di sahabat tuh satu dari masalah unit dulu, itu unit tuh kita unit itu berstandar, karena berstandar tuh gini, karena ya mungkin barangkali sudah tahu tuh kan ambulan tuh ada beberapa jenis ya Pak. Iya. Ada ambulan jenazah, ada ambulan transport, ada emergensian. Nah itu tuh kita harus bisa membedakan itu. Betul. Tuh, yang alhamdulillah untuk sekarang di keanggotaan sahabat sudah pada paham semuanya gitu. Jadi mana yang pada khususnya misalkan ya kita juga nggak mungkin kan sekarang bawa pasien pakai ambulan jenazah yang Betul. di dalamnya keranda kan nggak mungkin gitu kan. Nah, karena kita sangat-sangat memperhatikan itu. Jadi pada dasarnya di mana kita sedang ada giat yang tidak bisa dikira-kira, ya semisal ada kecelakaan gitu kan atau apapun yang masuk laporan ke kita juga sudah tahu dan sudah paham ambulan mana dan kru mana yang harus pergi. Begitu. Makanya itu benar-benar dari awal sebelum kita berjalan sejauh ini kita perhatikan terlebih dahulu untuk masalah kendaraan, masalah kru, masalah yang ada bersangkut pautnya dengan kegiatan di ambulan gitu. Dan Waji dengar di sahabat rescue residipis juga ada motoris juga ya? Betul. Motoris. Nah itu gunanya motoris itu apa? Cuman ngawal atau ngukur resepan gitu kan, kadang apalnya orang banyak kasar nama kan ngaran motoris teh motoris no resep kan no ambulan jo ngaeskot hungkul atau apa, tapi di residipis ini didengar si escortnya itu emang beda dari yang lain gitu. Jadi bukan nge-escort sembarang escort gitu. Jadi apa sih bedanya escorting di ambulan sama komunitas escortnya ambulan yang lain tuh? Betul. Jadi untuk motoris sendiri di sahabat itu sebetulnya saya ralat sedikit ya, bukan pengawalan sebetulnya Pak. Betul ya. Kalau untuk escort atau untuk motoris itu pendampingan si unit untuk ya istilahnya jika di jalan tersendat macet atau apa gitu kan, beliau bisa sedikit membantu untuk memperlancar si lajur ambulan sendiri. Tapi plusnya di kita itu si motoris ini tuh insya Allah mereka sudah didasari dengan sertifikasi yang cukup
handal untuk penanganan. Oh, jadi motoris di Sahabat pun sudah bersertifikat berarti. Betul, sudah. Luar biasa. Jadi di cuman sigana di Sahabat boga motoris yang bersertifikat Betul. dan bisa penanganan juga Betul. ya. Jadi Insya Allah. asesmen Dijamin. awal juga bisa ya berarti Bisa, ya. karena pada dasarnya gini, jika kita mendapat laporan, itu kita akan mengasesmen tuh bukan si unit yang mendatangi untuk asesmen. Oh. Kita yang menugaskan si motoris untuk melapor mendatangi lokasi kejadian, dan nanti kita di pihak unit ini yang Standby. yang Siap-siap kuda-kuda untuk misalkan, menjemput. Betul. Apabila Kalau misalkan, dibutuhkan ya, unit. Kalau misalkan motoris kayak ini membutuhkan unit untuk pemboyongan misalkan ke rumah sakit karena Betul. pasien bla 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 gitu, karena si motoris bisa menjelaskan apa yang terjadi di lokasi tersebut. Oh, ya gitu. kadang kan ada yang motoris malah relawan motoris kadang ya bukan wajib ngobrol ya, kadang wajib lagi tidur tes. Kang abi ti relawan ti motoris Betul, ya betul. kecelakaan Kang butuh unit ambulan. Tapi kadang pas ke lokasi belum diapa-apain sama Iya, si motorisnya betul, teh masih betul. masih Jadi kondisinya teh menunggu gitu loh. Karena pada dasarnya kan korban itu ada beberapa indikasi ya, Iya. bisa terjadi itu harus penanganan cepat atau misalkan harus benar-benar harus diboyong langsung ke rumah sakit, itu tahap-tahapnya itu harus tahu dahulu motoris itu. Makanya alhamdulillah di kita tuh motorisnya sudah memahami seperti apa penindakan yang harus ditindak saat mereka ada di TKP gitu. Dan itu mereka bawa P3K. Pasti Itu wajib ya? komplit. Oh, berarti wajib sobat-sobat. Jadi motoris di Sahabat Rescue Residipis ini wajib ada P3K-nya dan juga wajib bisa melakukan BHD pertolongan pertama ketika ya, ada minimal korban 33L ya 33L kecelakaan. Nah, Kang Ril, Ya. Kang Cicing wae tuh ngobrol atuh dah keur podcast gitu Ril, lain keur dakwah ya teh saya jeung Pak Haji Cirisna teh. Jadi sobat apa namanya tuh? Itulah kelebihan dari Sahabat Rescue Residipis. Jadi banyak orang yang selalu ngomong ke Wade pengen sih masuk ke Rescue Residipis, pengen masuk sih ke Sahabat Residipis, pengen masuk ke Sahabat Residipis, gimana caranya atau seperti apa. Tapi Wade selalu arahkan ketika mereka ingin ya harus berkoordinasi dengan kepengurusan. Dan ini lucunya, makanya gitu loh. jadi mungkin untuk di Bandung sebetulnya yang karena memang slogan Sahabat itu bagus juga ya Pak Haji. Iya. Jadi tidak terlihat, kami tidak terlihat tapi kami ada. Nah, gitu. itu Makanya di sisi lain para relawan atau yang lain pun mungkin ya taunya tuh residipis, hanya residipis Ya. gitu. Makanya mungkin kalau untuk merapat menjadi anggota tuh ke Pak Haji Ya, gitu kan, karena taunya ketua gitu kan. Padahal yang bener-bener lebih mungkin lebih berkegiatan. Memang kita berdua Resi dan Sahabat kegiatan hampir sama lah, semua juga sibuk karena memang kita ya sama gitu, karena memang ya seperti unitnya, kalau unitnya berbeda-beda semua, karena unit Residipis ya unit Residipis gitu kan. Unit saya sebagai ketua ya unitnya kebetulan di J99 gitu. Makanya yang lucu tuh itu, karena kadang-kadang yang menanyakan tuh semua tuh si residipisnya ini gitu. Ya itu. Makanya Wah Haji kadang sok lieur teh. Naon sih teh kan. Jadi buat sobat-sobat Wah Haji ini gini loh. Kalian ini bisa masuk ranahnya ke Sahabat Rescue Residipis, tapi bukan ke ranahnya Residipis Rescue. Karena berbeda antara Rescue Residipis dengan Sahabat Rescue Residipis. Itu perbedaannya sudah Wah Haji terangkan bahwa dari awal yang Sahabat ini yang notabene relawan ataupun yang punya unit yang ingin bergabung dengan Sahabat Rescue Residipis itu bisa langsung ke sekretariatan ataupun ke makonya Residipis, dan itu akan didata dan juga diterima oleh kepengurusan dari pusat Sahabat Rescue Residipis, yaitu Kang Trisna dan juga jajarannya, ada Kang Adit, ada Kang Aril, ada Kang Firman. Jadi salah kalau buat sahabat-sahabat yang mau masuk ke Rescue Residipis lalu nanyanya ke Wah Haji, sedangkan Wah Haji mah data apa kepengurusan
urusan tina sahabat mah, kecuali lamun mararane mantan napinya. Mantan napi tak erek asup ka rescue residipis, maka masuknya ke wahaji. Tapi untuk sekarang ini rescue residipis emang tidak dibuka karena itu pusat cuman satu ada di Bandung dan itu hanya di Yayasan Yair, dan keduanya itu di kota-kota yang lain yang termasuk cabang dari Yayasan Yair. Tapi kalau untuk teman-teman relawan, untuk unit semua itu masuknya ke sahabat, dan itu harus SOP-nya harus masuk ke Mako dan ketemu dengan jajaran dari kepengurusan sahabat itu sendiri yang mengetahui kegiatan laporan dari teman-teman semua. Jadi mereka ini berkegiatan berkreasi dengan inovasinya masing-masing. Di sahabat itu bebas, tapi nanti ada kopdar wajib sebulan sekali baru ketemu dengan wahaji laporan. Jadi tidak melibatkan wahaji ketika kondisinya membuat kegiatan atau ibaratnya inovasi dari teman-teman semua. Jadi wahaji cuma sebatas mengetahui aja. Tapi kedepannya emang kita juga lagi ngebuka ya Kang ya, Kang Adit ya. Kita ngobrol sama Kang Adit nih sebagai sekretaris. Kang Adit, posisinya Kang Adit teh jadi apa namanya? Sekretaris ya. Nah, gimana sih Kang? Jadi sekretaris tuh apa aja sih yang dikerjain di sahabat sama Kang Adit teh? Tawa sare, kadang kan teu nyaho gitunya jelema mah wah ngeunah euy sare wae, ngeunah euy naon maksudna teh. Nah, maksudnya apa aja sih? Kalau otomatis kan kalau ketua sudah mengkoordinir lah maksudnya tuh. Nah, sebagai sekretaris apa aja sih yang dilakukan oleh sekretaris? Banyak sih kalau untuk di sekretaris juga kayak mungkin kayak bikin laporan, terus buat agenda kegiatan segala macam, terus mungkin ya harus kanannya ketua juga. Tangan kanan ketua juga, CO oge, driver oge nya. Wah, hebat nih. Karena hebat sekretaris orang mah digarap semua. digarap kan. Jadi itu sih kerjaan mungkin gak jauh beda sama ketua, dan mungkin hampir 90% apa yang ketua kerjakan mungkin saya kerjakan juga. Ya hanya bedanya mungkin saya ada bikin laporan, terus kegiatan, acara dan lain-lain. Terus untuk pendataan keanggotaan gitu. Ya banyak lah sih untuk kegiatan-kegiatan. Berarti kalau untuk anggota yang baru nih kan dibuka nih Kang. Betul. Sampai kapan nih pembukaannya anggota yang baru nih? Sepertinya ke 5 bulan ke depan kita buka. 5 bulan ke depan dibuka. Kita buka. Nah, itu berarti harus didata ke Kang Adit ya? Betul. Nanti masuk ke saya dulu. Masuk ke Kang Adit, nanti baru ke ketua. Jadi buat sobat-sobat semua yang mau masuk ke sahabat rescue residipis, tah ieu nusok nyatet-nyatet. Nah, jadi formulirna lain aya di wahaji mah teu nyepeng formulir. Jadi formulirna aya di sekretaris. Jadi kalau yang mau masuk langsung ke sekretaris. Nah, Kang, suka dukanya ya masuk di sahabat Kang Adit sebelum ke ketua ya, ketua mah pasti panjang ya suka dukanya karena tinol ya nya. Tapi kalau sekretaris kan pernah ada transisi lah kasarnya mah. Nah, suka dukanya di sahabatnya apa sih Kang? Ya mungkin kalau dari duka mungkin ya. Iya, dari dukanya dulu. Kalau dari duka sih memang saya ngatur waktu dan mengatur keanggotaan kadang-kadang mereka doang. Ada yang susah, ada yang gampang ya, tapi seiringnya waktu mereka paham tujuan kita kemana, apa yang kita harus kerjakan. Dari kepengurusan, anggota pun alhamdulillah sekarang udah bisa mulai mengikuti, dan dengan ada RT yang sudah berlaku, jadi keanggotaan pun sudah paham tanpa kita harus kayak dulu tuh. Kayak dulu mah masih terus diomongin hese bisanya, tapi setelah ADRT-nya keluar dan disahkan, jadi urang mah tinggal nyodorkeun ADRT we hungkulnya. ADRT-nya seperti ini, kalian siap mengikuti ADRT-nya ya kalian bergabung. Kalaupun keluar dari ADRT ya wayahna gitu loh nya maksudna teh. Itu sih. Sukanya nih Kang. Kalau sukanya ya kita makin banyak teman-teman, keluarga, dan makin banyak kita bisa membantu masyarakat di Kota Bandung khususnya untuk kegawat daruratan. Ya sukanya
lebih ini ya, lebih ke apa ya? Kepuasan lah. Iya, Kepuasan kita bisa membantu keluarga kita di Ya, Kota Bandung ini untuk memudahkan akses mencari ambulan dengan mudah Ya, gitu loh. betul. Nah, mungkin itu Kang apa namanya sukanya Kang Adit, beda dengan sukanya ketua, sukanya Korlap. Nanti pasti kita tanya satu-satu, berbincang dengan Kang Kang Adit tentang perihal beliau yang menjadi sekretaris. Nah, sekarang ada Korlap kita nih. Ada Kang Aril. Apa kabar Kang Aril? Alhamdulillah. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Iya, Korlapnya rada beda ya di sahabat mah ya. Rock and roll, metal banget tanya kan. Tapi selalu siapnya. Siap. Siap pokoknya 24 jam. Kemanusiaan pokoknya nama berusaha berbuat baik walaupun kita belum jadi orang yang baik-baik gitu loh. Ya. Karena saya yakin kita semua sama-sama belajar untuk lebih baik gitu loh. Yang penting hari ini baik, besok akan lebih baik seperti itu. Kang Aril, Ya. Sekarang kan jadi Korlapnya sahabat Rescue Residipis nih Kang. betul. Kegiatan Korlap ini sebetulnya apa saja sih yang dilakukan oleh Korlap itu sendiri? Oke, sebagai Korlap sendiri tugasnya kayak mengondisikan anggota-anggota ya teman-teman. Kayak misalnya mengondisikan di jalanan atau kejadiannya ada kecelakaan di salah satu anggota. Jadi Korlap yang ditugaskan pertama-tamanya dan mengkoordinasikannya ke yang lain. Oh, jadi Korlap itu mengkoordinir atau mengondisikan ketika terjadi sesuatu di lapangan ya. Betul. Jadi untuk kasarnya menjembatani antara si korban dari pihak laka dengan kepengurusan dari anggota itu sendiri. Betul. Nah, luar biasa ternyata sobat kita. Korlap teh gampang, Korlap teh kudu bari mikir, kabayang tah. Lamun pas kondisi ada laka, laporan ke Korlap, kondisi unit di sahabat lagi nggak ada, Korlap berpikir dua kali tak kudu neangan unit rekanan yang emang bisa membantu ketiga 33L itu ya. Dan alhamdulillah kita bermitra juga dengan beberapa ambulan di Kota Bandung. Betul. Nah, luar biasa. Kang Aril, Ya. suka dukana ya misalnya jadi Korlap ya naon sih jadi Korlap naon bukan jadi Korlap lah jadi anggota lah, jadi anggotanya di sahabat tuh kan Kang Adit ada Kang Aril nih suka dan dukana misalnya dukana mah misalnya teh lieur atau kumaha sukana teh loba awewena atau kumaha kan teh nyao dah bujang teh ya atunya bener tuh Betul. si Joy tah ini orang ngomong ke si Aril tapi si Joy nu cengar-cengir aing curiga ke si Joy gitu loh. Kumaha Kang? Ya, dari duka dulu mungkin ya, Ya, Haji. dukanya. Dari awal ya. Awalnya. Dukanya dari awal tuh sebenarnya saya awalnya tuh tidak masuk komunitas manapun ya teman-teman. Independen lah. Independen sendiri. Terus tertarik ke sahabat kumaha tah? Dari pelatihan itu, Faji. Oh, dari pelatihan. itu. Berarti sama jeung ngajinya berarti di awal di nol. Ikut ke yayasan. Awalnya kan biasalah relawan yang belum punya komunitas minta stiker. Oh iya. Kata Faji kan datang aja ke Mako sekalian regis. Oh iya siap, ntar datang. Sigala mun zaman ayeuna mah telelet nah segmentan stiker teh nya. Terus datang ke Mako nih, Regis. Belum tidak kenal siapapun salah satu itu. Benar-benar belum kenal siapapun. Alhamdulillah setelah masuk ini mah rada panjang bisa di sana ya. Rada serius ya sahabat ya. Mungkin alhamdulillah tujuannya sama, kemanusiaan. Mungkin dia bingung. Iya. Mana nih? Mungkin ya visi misi kita sama dengan beliau gitu. Terus biar inilah agak panjang. Merah ada panjang masuk kameranya rada etik gitu. Terus kumaha. Soalnya Regis belum kenal sama sekali siapapun. Berkenalan lah itu teh naon atuh rada jelas. Berkenalan sama drivernya, CO-nya, motorisnya. Akhirnya nyambung lah. Saya pendiam guys. Wah, Asli, sobat awal sobat pendiam. ada percaya tuh lamun dia pendiam. Joy, pendiam tuh.
Cahaya mana? Awal ya. Awal. Tapi sekarang mah udah enggak ya. Enggak tuh. Nah, di sahabat tuh nggak ada yang katanya mental tempe. Jadi kita benar-benar diajar untuk bermental baja di sahabat. Jadi lamun kira-kira baroga mental tempe mending ulah ngiluan lah ka sahabat mah. Ulah ngagokan tuh. Lamun cek si Ariel mah naon ge ya? Mau cek Ariel naon? Pakai logika we. Nah, itu sobat. Jadi ada ciri khasnya korlap kita tuh lamun nanti pakai logika lah cenah gitu lah, betul ya? Betul. Terus ayeuna belah dukana belah mana ya dukana ya? Aduh, teu wau jeung sasaha maksudna teh. Iya, dukanya sama itu sih. Oh gitu. Ai sukana ayeuna Sukanya bisa berbincang, bisa menjalani keluarga baru lah. oh silaturahmi dapat keluarga baru lah keluarga Bisa kedua. kenal driver dari luar kota Bandung atau apa gitu. Jadi sekarang mah udah pendampingan lah lebih luas Ya, lah ya. betul. Jadi karena posisinya di korlap jadi lebih sering berkoordinasi dengan unit-unit dari luar, Betul. mengondisikan ketika ada tamu-tamu dari luar Nah, betul. kita ibaratnya kita jamu lah kasarnya mah. Dan juga sobat kasarnya kami dari sahabat Rescue Residipis ini membuka tempat dan waktu ruang 24 jam di makonya sahabat Rescue Residipis Jalan Cikoneng nomor Komplek Grand Imperial nomor D6 nomor 1 itu membuka ya mako kita itu buat siapapun tamu dari luar kota, insya Allah welcome, insya Allah kita kita terima di sini tamunya dengan baik tanpa susu-susuannya, tanpa portal-portalan. Jadi di sahabat itu nggak ada portal-portalan. Jadi insya Allah kita di sini menjamu keluarga kita dari luar kota, dan untuk koordinasinya dengan Ariel nanti ada penjemputan atau seperti apa itu sobat sahabat Rescue Residipis. Sekarang Wade bertanya lagi nih, mungkin lebih ke ketua lagi nih, Kang Ariel. Sigana mah geus lila lah suka merahna lah amannya, makanya saya suka merah we nya pokona. Lain tinggal ketua we untuk lebih mengenal. Kang Gojin, kan kondisinya tuh apa namanya tuh? Semua yang anggota yang ada di Residipis Rescue itu berarti semuanya bersertifikat dan ikut pelatihan, betul kan? Betul. Dan itu sudah dilakukan oleh keseluruhan dari anggota. Nah, ketika nanti ada penerimaan yang tidak belum punya sertifikat ataupun belum punya pelatihan, itu gimana tuh nanti ke depannya? Nah, untuk Ada program dari sahabat. untuk calon-calon anggota yang mungkin nanti akan atau mau bergabung dengan kami, itu akan sama seperti anggota yang sebelum-sebelumnya juga ikut dengan kami. Jadi nanti setelah ada anggota yang akan merapat ke kami atau mengikuti aturan-aturan di kami, akan diadakan lagi pelatihan-pelatihan yang memang diharuskan anggota itu jalani gitu Pak Haji, karena kita tidak punya keyakinan untuk misalkan kan apalagi motoris ya anggota, karena kan kebanyakan yang merapat atau bergabung ke kita tuh memang untuk saat ini kebanyakannya motoris Pak Haji. Betul, karena betul. kita kan tidak tahu seperti Ariel kan dia kebenaran independen ya, nggak ada betul. masuk komunitas A, B, C atau komunitas manapun. Tapi di kami juga ada yang sebelumnya sebelum bergabung ke kami juga sebelumnya ada komunitas lain gitu. Itu jadi masalah atau tidak? Oh enggak, di kita enggak, karena kan gitu. Karena di kami itu bergabung atas kemauan atau atas kesadarannya si anggota tersebut. Enggak ada paksaan untuk merapat gitu, untuk bergabung enggak ada. Makanya jika nanti calon-calon anggota yang akan bergabung ke kami, nanti kami mempunyai satu program yang memang anggota itu harus minimal bersertifikasi. Ya syukur-syukur mereka setelah bergabung ke kami sudah ada sertifikasi. Mungkin kami hanya untuk meyakinkan saja gitu kan, karena pada dasarnya untuk penanganan itu tidak bisa main-main, Pak Haji. Tidak bisa main-main. Jadi ada program khusus ketika nanti masuk ke Regis, ada
step by stepnya, dan ada program dari sahabat rescue residipis, yaitu nanti ibaratnya pelatihan untuk penanganan pertolongan pertama itu sendiri. Dan untuk pelatihannya mungkin karena anggotanya semua sudah bersertifikat, mungkin dibantu dulu oleh anggota semua untuk didiklat dulu secara independen. Dan ketika emang sudah serius, baru kita ningkatkan ke instansi untuk mendapatkan sertifikatnya. Betul, mungkin seperti itu ya Kang. Betul seperti itu. Kang Ojin, apa namanya? Kan ketika 33L laka lah maksudnya tuh, ataupun kondisinya bencana apa namanya TK65 lah bahasanya tuh, kebakaran, itu kan kita selalu keluar nih unit, kita perbantukan yang kita tidak terlihat tapi kita ada itu. Nah itu kan kondisinya membutuhkan biaya untuk sahabat-sahabat itu sendiri. Nah, dananya apakah disubsidi silang oleh pemerintah, apa dikasih oleh pemerintah, ataupun ada donatur, ataupun seperti apa tuh? Karena kan bendaharanya nggak hadir nih, tapi pasti ketua mengetahui lah. Dari mana sih kondisi biaya dari sahabat rescue residipis itu sendiri? Kalau untuk dana sendiri di kita tuh, yang pasti itu ada kas, Pak Haji. Kas itu dari keanggotaan sendiri, yang akan digunakan oleh keanggotaannya sendiri. Itu yang pertama yang sudah pasti ada. Dan kita juga tidak muluk-muluk lah ya istilahnya lah ya. Kalau jika kita mendapati pelayanan ambulan, entah itu reservasi lah. Itu reservasi untuk pengantaran, entah itu dari rumah sakit atau ke rumah atau sebaliknya, itu suka ada aja Pak Haji yang kayak ini gitu kan. Betul. Pada dasarnya kita tidak boleh meminta itu aja lah. Kita tidak ada permintaan, oh Bu sekian ya, karena memang di kita pure kemanusiaan. Betul. Tapi kita juga di sisi lain ya itu tidak menghilangkan lah ya, karena memang kalau ada yang ngasih alhamdulillah kita terima. Dan mungkin ya dari para mungkin akan ada donatur ke kita, wah kita sangat menerima lah gitu. Sangat itu. Karena ya pada dasarnya hanya berfokuskan di kas aja sih sebetulnya gitu. Karena ya kadang-kadang mungkin dari si unit resi juga ya sudah ya ada lah gitu ya. Alhamdulillah lah, itu tidak menyempitkan niat kita untuk menjalankan kemanusiaan gitu. Tapi kalau kas itu kan sebetulnya gini, kalau kita kan dari potensi kadang kalau unit seperti unit resi pun sama, intinya kemanusiaan. Tapi kadang ada beberapa juga reservasi yang emang notabene keluarganya mampu. Ya, orang-orang gitu. yang memang meminta dan mampu itu. Dan mampu dan memberikan ke kita ibaratnya imbalan yang emang kita tidak patok, tapi kadang memberikan sesuatu materi yang lebih ke kita. Nah itu jadikan ibaratnya juga kas untuk kondisinya sahabat itu sendiri, karena kita berdiri berdasarkan dari independen maksudnya tuh independen tuh tidak ada donatur, tidak ada pasokan dana. Jadi pasokan dana dari siapapun. Jadi buat sobat-sobat semua yang emang kondisinya punya rezeki lebih dan ingin membantu sahabat rescue residipis dalam penanganan untuk membantukan operasionalnya, boleh nanti kondisinya dihubungi lah langsung ke sekretaris, ketua ataupun bendahara langsung. Nah, nanti di sini ada nomor nomor telepon dari sekretarisnya. Nanti sekretaris yang lebih mendata, nanti nomor rekeningnya pun nanti kondisinya dari ada bendaharanya. Nah, dan laporannya juga jelas. Laporannya nanti jelas, pasti ada laporan. Dan untuk para donatur nanti kita buatkan grup donatur ya. Donatur naloba pasti dibuatkan grup donatur. Nah, untuk sobat-sobat WAD kembali lagi ke Ariel nih. Ariel kan sebagai kasarnya korlap lapangan nih, yang biasa di lapang. Dan kebetulan juga Ariel bawa motor ya. Nah, ada nggak kasarnya yang ketika pengalaman yang berharga saat mengawal atau bukan mengawal ya mendampingi si unit untuk ke rumah sakit, kan pasti ada pengalamannya nih. Nah, ada nggak sih pengalaman berharga nih yang berharga ketika kondisinya mendampingi sebuah unit untuk mempermudah akses dari rumah menuju rumah sakit atau sebaliknya?
Pernah waktu itu saya tuh mengawal salah satu unit sahabat di sini. Ketua ya, unit ketua sendiri. Tujuan dari rumah Batu Nunggal, tujuan salah satu rumah sakit di Bandung. Tentu salah satu jalan di kota Bandung itu agak padat sekali, susah dilewati. Alhamdulillahnya dilancarkan jalannya itu. Jadi pas kebetulan emang lagi padat tapi lancar ya, karena niatnya baik lah ya, maksudnya dengan niat yang baik, cara yang baik, insya Allah dipermudah juga aksesnya jadi baik. Tapi pengalaman itu sangat luar biasa ya. Jadi yang diperkirakan akan membutuhkan waktu lama ternyata sebentar. Tapi gara-gara nu ngawalna sahabat ya jadi sagede. Tapi udah kerja sama jeung ATS-nya, karena ATCS ya. Jadi kita juga dibantu oleh tim ATCS untuk mempermudah yang terkait lah, maksudnya untuk mempermudah juga akses kita. Itu luar biasa. Kang Ariel, pernah tuh labuh tina motor keur ngawal ambulan? Alhamdulillah belum pernah. Tapi hampir. Tapi belum ya, karena sudah dibekali safety reading ya oleh ketua. Karena atuh ketua ge ayeuna teh. Duh aya sahabatna labuh. Berarti teu pelatihan safety readingnya. Tapi insya Allah semua juga yang penting aman pengendara lah. Aman kita, aman diri, terus aman sekitar, terus aman pasien juga atau aman unitnya juga. Nah, kalau pengalaman dari ketua sendiri, nah yang beda ketua ini udah nggak cuma jadi ketua, jadi supir oge kadang tengarti orang mah geus ketua mikiran anggotana ya kadang masih turun di unitnya. Nah buat ketua pun pengalamannya apa sih, maksudnya ketika membawa unit apa pengalamannya yang luar biasa seperti apa? Kalau Wade sih pernah dapat pengalaman dulu kondisinya ketika membawa jenazah pasien ketika keluar kota di perjalanan meninggal gitu loh. Nah ketika meninggal itu keluarganya yang di rumahnya tidak tahu kondisi pasiennya udah meninggal, tapi ketika di kendaraan ada pendampingan dari keluarganya yang mengetahui ketika meninggal. Jadi pas datang cerita nama disangka hirup keneh, datang itu pas dibuka nggak jadi ibaratnya sudah ditutupin kain kafan. Jadi curik jadi penuh. Jadi si unit ini mau ngeluarin jenazah pun sampai susah gitu loh, saking penuhnya karena kaget gitu loh. Itu pengalaman luar biasa Wade ketika di Madiun ya. Itu ya Kang ke Cirebon ya. Cirebon itu waktu pas ke Cirebon dengan Kang Helmi dulu pas awal-awal. Nah itu sangat luar biasa. Jadi melihat kondisi ketika kita pasien itu kita bawa kondisi kritis, akhirnya terjadi sesuatu hal di jalan, itu ibaratnya tuh yang berharga itu dalam arti gini, berarti pengalaman Wade ini ya umur siapa yang tahu ya, tapi minimal ketika itu kita sudah berusaha untuk membuat statement bahwa kita melakukan hal-hal kebaikan dalam kondisinya kemanusiaan, melakukan pengantaran walaupun itu pun dengan kehendak Allah ya, meninggal di jalan. Tapi yang penting kita doakan keluarga kita di kota Bandung ini selalu sehat. Ibaratnya kita pun sebagai ibaratnya relawan-relawan kemanusiaan ini berusaha untuk sehat di tengah-tengah orang sakit. Jadi kita tuh harus kudu sehat we. Jeung kadang saya dengar sahabat mah 24 jam capek sahabat gitu. Urang nempona mah ngadenge teh cenah. Kang saya kalau ada apa-apa nelponnya ke sahabat rescue residipis, karena kalau nelpon sahabat rescue residipis mah sok diangkat wae tengah puting oge dan hadir wae cenah. Tah itu emang sudah diramu oleh ketua timnya atau seperti apa ya teh? Jadi orang teh bingung aja. Gitu. Gimana itu Pak Ketua? Oke. Untuk yang pertama mungkin pengalaman sudah banyak lah ya yang saya alami, termasuk yang mungkin Pak Haji alami juga, saya pernah mengalaminya. Betapa sedihnya, betapa karena saya selalu kalau sedang membawa atau sedang berkegiatan tuh selalu ingat keluarga Pak Haji. Aduh,
kalau istilahnya ini yang dibawa keluarga saya gimana gitu kan. Nah, iya. itu pasti ada di benak atau di pikiran tuh. Makanya dari saya pribadi mungkin dengan anggota yang lain untuk pelayanan tuh semaksimal mungkin akan dimaksimalkan begitu. Karena kalau nanya pengalaman mah mungkin lah ya, saya mungkin belum jauh lah, tapi ya yang mengalami seperti itu pernah juga, ada juga. Karena ya sebagai driver ambulan yang memang bukan dituntut ya, memang pada dasarnya harus bisa memaksimalkan waktu yang sempit menjadi optimal gitu kan. Itu bener-bener otak, pikiran dan tenaga tuh bener-bener main di situ. Karena nah ini edukasi juga untuk semuanya pengendara bermotor di jalan. Jadi kadang ada gini Pak Haji, ambulan kosong, sirine nyala, strobo nyala, tapi ambulan kosong gitu. Itu kadang suka jadi pertanyaan masyarakat gitu, karena pada dasarnya ambulan itu kosong atau tidak membawa pasien di mobil, tapi sirine dan strobo menyala, bisa saja itu sedang penjemputan gitu. Makanya ini sedikit edukasi, bukan mengajari. Nah, saya juga sama lah, karena istilahnya satu, intinya harus mengetahui dulu sirine-sirine yang bunyi pada ambulan tersebut, karena jangan sampai masyarakat yang ada di sini tuh menganggap bahwa ambulan kosong terus majunya agak kenceng gitu kan, Ngajarkeun teh yang buru-buru balik. Buru-buru gitu kan, padahal kan bisa saja kalau Pas mau menjemput yang gadar. karena gini, pada dasarnya ambulan yang bener-bener kata Sunda nama riweuh, itu tuh saat pada sedang menjemput. Bener, itu saat sedang menjemput, karena kita belum tahu kondisi si pasien tersebut. Walaupun sudah ada laporan dari pihak keluarga atau dari pihak yang melapor ke kita bahwa misalkan, saya butuh ambulan, kondisi pasien bla 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 bla, tapi kita belum melihat tuh, kita belum bisa meyakinkan gitu. Bisa saja, ini kayaknya mah sakit pinggang doang, belum tentu kan, bisa saja tulang ekor gitu kan. Nah, jadi itu yang mungkin bikin galau para driver tuh, karena pada dasarnya yang benar-benar harus cepat dan tepat itu pada saat pas penjemputan pasien gitu. Karena kebanyakan di kita itu Masih awam lah. Masih ada yang beranggapan bahwa ambulan kosong di jalan terus melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi tapi nggak bawa apa-apa gitu. Padahal kan kita bisa saja sedang penjemputan gitu kan. Nah, makanya untuk masyarakat mungkin yang berkendara di jalanan, mohon izin waktunya supaya kalau mendengar ambulan itu agak sedikit memberi ruang lah gitu untuk ambulan, memberikan celah ambulan untuk bisa lebih cepat menuju ke tujuannya si ambulan tersebut gitu. Karena 1 detik dari pengendara itu sangat berharga bagi kami gitu, dan bagi si korban tersebut gitu. Karena betul. Nah itu rata-rata laka Baji yang memang kita kosong kan dari lokasi karena kita menuju ke si TKP tersebut gitu. Karena ya itu pada dasarnya kan gini, ibarat kita sudah ada kedekatan jarak lah antara mungkin beberapa meter dari lokasi, kan itu otomatis si sterilisasi lokasi itu itu otomatis kan macet. Nah itu kadang suka apa ya? Jadi padahal kita mau menjemput gitu kan dengan nonton itu masyarakat ya apa ya, karena pada kenyataannya seperti itu ya. Betul, ada kebakaran, ada kecelakaan. Pasti rame. Pasti karena rame. Indonesia itu dunia terkepo nomor 2. Jadi kalau ada kejadian seperti itu tuh pasti ada apa nih gitu. Beda dengan di luar negeri ya, bukan saya membandingkan karena memang pada kenyataannya seperti itu. Kalau di luar negeri itu jangankan kebakaran, ada sesuatu, ada orang berantem aja, itu tuh mereka menjauh kalau memang lawannya yang setara. Tapi kalau ada yang memang misalkan anak muda yang melawan orang tua, itu respeknya sangat luar biasa. Memang di kita juga ada, cuman itu kita yang harus menyontoh setidaknya sedikitnya dari kebiasaan-kebiasaan orang luar yang memang jika terjadi kegawat daruratan, mohonlah untuk menjauh dari lokasi supaya mensterilkan lokasi tersebut untuk mempermudah lajur si petugas yang akan menanggulangi
penanganan laka itu. supaya tidak susah gitu. Iya. Jadi ya edukasi juga lah untuk kita juga di jalan supaya tidak karena tidak sedikit juga untuk para supir di ambulan juga atau para kru di ambulan juga yang mungkin entah itu sudah disertifikasi atau belum, kan kita tidak tahu, suka ada juga yang ugal-ugalan atau apa. Nah, Betul. kita menghindari supaya nama ambulan itu tidak jelek di mata masyarakat gitu. Kita harus meyakinkan juga. Jadi kan intinya gimana masyarakat mau yakin ke kita kalau kita tidak meyakinkan ke masyarakat. Betul. Jadi saling lah gitu. Terus Kang Gojin, terjauh nih kondisinya pengantaran pasien atau jenazah yang dilakukan oleh tim sahabat nih, beda-beda mungkin ya. Beda-beda. Paling jauh nih pengalamannya nganternya kemana nih Kang? Kalau saya untuk pengalaman mungkin untuk nyetir sendiri ya ke Bromo mungkin. Ke Bromo, Ya, nganter jenazah pasien? Nganter jenazah. Oh. Kalau Kang Adit itu sendiri? Sampai ke Palembang juga sih, sampai Palembang ya, Palembang. Lampung. jenazah pasien pernah, jenazah pernah. Banyaknya ya Karena CO sekretaris kita juga salah satu driver juga di Sahabat. Iya, betul. Jadi di urang mah CO driver. Jadi saha wae nu aya unit standby, ada panggilan siapa aja berangkat karena semua sama setara, ada CO driver itu nggak ada. Jadi semua juga punya keahlian khusus masing-masing dan bisa digunakan untuk jadi CO ataupun jadi driver. Nah, untuk Kang Ariel untuk pengawalan nih untuk unit ambulan sampai mana nih? Motorisme kan ada beda ya, mungkin tapi ke Palembang aja. Paling jauh ke mana Taril? Paling jauh pengalaman enggak. Iya masih karena ada Garut sih. Oh, Garut. Garut ya. Garut. Garut sih, Jawa Alhamdulillah. Barat. Jadi dari sahabat-sahabat Tuade di Resi itu tidak hanya dalam kota aja, ternyata ada luar kotanya. Jadi kita pun menerima reservasi pengantaran jenazah untuk luar kota. Dari Kang Trisna sudah ke Bromo, Lampung, terus Kang ini udah sampai ke Palembang. Kalau tim Resi ke mana euy? Mang Jauna? Banyuwangi, ini ujung Sumatera, Enon ujung Jawa, Banyuwangi sama Lubuk Linggau. Jadi itulah serba-serbi di ambulan tuh kadang beragam-ragam, dan dari situlah kita ketemu sama saudara-saudara kita yang ada di luar kota. Nah, alhamdulillah mungkin bincang-bincang kita dengan sahabat malam ini cukup luar biasa. Terima kasih buat Kang Ariel, Kang Gojin, dan juga Kang Adit udah menyempatkan diri kita berbincang-bincang di channelnya WAD Official. Jangan lupa di share, di like, di komen, dan juga di subscribe. Pokoknya pantengin terus channelnya WAD Official. Jangan lupa tonton terus, jangan di skip. Banyak keseruan lainnya yang ada di YouTube-nya WAD. Sahabat Residipis Rescue tidak terlihat tapi ada. Tipis Rescue ini bukan soal penghasilan, tapi tentang pengabdian. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.